Oke, halo semuanya. Selamat datang di Ngobrol santai soal software. Nah, perkenalkan nama saya Reski Rapalani dan hari ini kita akan kedatangan 3 narasumber penting yang akan membahas 3 hal penting dalam dunia pengembangan software, mulai dari perangkat lunak arsitektur, manajemen proyek, dan version control. Mari kita mulai. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke narasumber yang pertama, yakni Saudara Febrian sebagai ahli arsitektur software. Jadi Saudara Febrian, kalau kita berbicara soal perangkat lunak arsitektur, itu sebenarnya apa sih? Jadi gini, sebelum kita bikin aplikasi, kita perlu blueprint atau rancangan sistemnya dulu. Nah, software arsitektur ini alat bantu untuk menggambarkan struktur sistem, misalnya seperti diagram, PML, flowchart, atau tools seperti Zero.io atau Figma untuk desain arsitektur. Terus, kenapa itu penting banget sebelum coding? Karena kalau langsung coding tanpa rancangan, nanti kodenya berantakan, bisa dikembangkan dan gampang error kalau ada perubahan. Dengan arsitektur yang jelas, tim jadi tahu bagian mana yang mereka kerjakan dan bagian mana semua komponen saling terhubung. Wah, jadi kayak fondasi rumah ya sebelum dibangun temboknya? Ya, tepat sekali. Oke, kita lanjut ke narasumber kedua, Randy Kurniawan sebagai ahli manajemen proyek. Nah, kalau arsitekturnya sudah ada, gimana cara timnya kerja bareng biar proyeknya nggak berantakan? Ya, disinilah manajemen proyek berperan. Kita butuh alat untuk mengatur tugas, siapa yang mengerjakan apa dan kapan deadline-nya. Contoh, pakai Trello, Jira, atau Asana. Itu semua bantu tim bikin papan kerja, biasanya dibagi jadi to do, in progress, dan done. Jadi kalau nggak pakai manajemen proyek yang jelas, apa yang bakal terjadi? Ya, bisa kacau. Ada yang kerjanya double, ada yang tugasnya kelupaan dan deadline-nya molor, komunikasi tim juga jadi berantakan. Makanya manajemen proyek ini penting biar semua orang tahu progres dan tanggung jawab masing-masing. Jadi ini semacam dalam tanda kutip peta jalan ya untuk proyeknya? Ya, betul. Biar proyek tetap on track sampai selesai. Oke, terakhir kita ke Saudara Habel sebagai ahli version control. Nah, kalau udah ada rancangan dan manajemennya, bagaimana cara kita mengatur kode program yang terus berubah-ubah dan dikerjakan oleh banyak orang? Ini yang namanya version control, biasanya pakai Git dan disimpan di platform kayak GitHub gitu atau GitLab. Fungsinya buat menyimpan setiap perubahan kode. Jikalau ada kesalahan, kita bisa balik ke versi sebelumnya. Terus gimana kalau banyak orang yang coding bareng dalam satu proyek? Itu nggak berantakan kodenya? Nah, makanya itu ada fitur branching, jadi setiap orang bisa kerja di cabang kodenya sendiri-sendiri dulu. Baru digabungkan lagi ke kode utamanya. Proses namanya merge. Ini bikin kerja tim jadi lebih rapih dan minim konflik kode. Wah, jadi kayak mesin waktu ya buat kodenya, bisa balik kalau salah. Haha, bisa dibilang begitu. Nah, dari obrolan kita hari ini, kita mendapat 3 hal penting dalam membangun sebuah software. Yang pertama yaitu arsitektur software itu sebagai fondasi dari rancangan sistem kita. Yang kedua, manajemen proyek itu biar kerja tim itu lebih terorganisir. Dan yang ketiga, version control biar kode aman dan rapi meski dikerjakan oleh banyak orang. Rancang dulu sebelum bangun. Atur tugas biar nggak kacau. Story jangan sampai kode hilang. Itu dia tadi 3 kunci dalam pengembangan software. Terima kasih sudah menonton Ngobrol. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jadi gini, Awe dong, jangan dulu. Saat ke narasumber yang pertama, Saudara Febrian. Hey, Belum. Tunggu ke 1-2 detik dulu.
Satu. Oke, baik. Selamat datang di Ngobrol. Ngobrol santai soal software. Sharing stories fresh and true. In this podcast we connect with respect in every step. Questions clear